Hai, anak-anak hebat. Sebelum kita mulai, coba renungkan sebentar. Pernahkah kalian merasa kewalahan saat harus menghitung total uang iuran kelas? Atau bingung saat mencatat nilai ulangan teman-teman untuk laporan OSIS? Bahkan, mungkin kalian pernah bertanya, kenapa sih kita harus belajar hal-hal seperti ini? Nah, hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik salah satu alat digital paling ampuh di dunia, Microsoft Excel. Ini bukan cuma program untuk orang kantoran atau akuntan. Excel adalah alat berpikir, alat yang membantu manusia mengubah kekacauan angka menjadi keputusan cerdas. Dan yang paling penting, Excel itu bisa kalian pakai sekarang, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti mengatur uang jajan, merencanakan acara ulang tahun, atau melacak progres belajar kalian. Jadi, siap jadi detektif data muda. Ayo kita mulai petualangan ini. Bayangkan kalian punya selembar kertas kotak-kotak, seperti buku tulis bergaris, tapi lebih rapi. Di kertas itu, kalian bisa menulis nama teman di kolom pertama, nilai ulangan di kolom kedua, dan rata-rata di kolom ketiga. Tapi kalau ada 30 teman, kalian harus hitung manual. Capek, kan? Nah, Microsoft Excel adalah versi digital dan super cerdas dari kertas kotak-kotak itu. Setiap kotak disebut sel, dan kumpulan sel membentuk worksheet, lembar kerja yang bisa menyimpan ribuan data. Yang ajaib, kalau kalian menulis rumus seperti sama dengan A2 plus B2, Excel langsung memberi jawaban. Kalau nilai berubah, jawabannya juga otomatis berubah, tanpa kalian hitung ulang. Jadi, Excel bukan cuma tabel. Ini adalah mesin berpikir otomatis yang bisa kalian latih untuk membantu kalian mengambil keputusan. Dan kabar baiknya, kalian bisa mengaksesnya lewat HP atau laptop, bahkan tanpa install software, cukup buka browser dan login ke akun sekolah kalian. Kalau kita tanya, apa fungsi utama Excel? Jawabannya sederhana, mengolah angka. Tapi jangan salah, angka di sini bukan cuma soal matematika. Angka bisa mewakili apa saja yang bisa diukur. Jumlah like di postingan Instagram, waktu yang kalian habiskan main game vs belajar, suhu udara selama seminggu, bahkan jumlah langkah kaki kalian per hari, kalau pakai smartwatch. Excel membantu kalian menyimpan data itu, menghitung polanya, dan menyajikannya dengan cara yang mudah dimengerti. Misalnya, kalian catat uang jajan selama seminggu. Excel bisa langsung tunjukkan, hari apa kalian paling boros, rata-rata pengeluaran per hari, apakah uang jajan cukup untuk nabung Rp10.000 tiap minggu. Itu semua bukan sihir, itu literasi data, dan kalian bisa menguasainya. Sekarang, mari kita lihat kenapa Excel benar-benar relevan untuk kalian, bukan 10 tahun lagi, tapi hari ini. 1. Membuat dan menyimpan data. Bayangkan kalian jadi ketua panitia lomba 17-an. Excel bisa jadi otak, acara, daftar peserta, nomor urut, skor juri, semuanya rapi dalam satu file. 2. Grafik, diagram, presentasi kalian jadi jauh lebih menarik. Daripada bilang, banyak yang suka bakso, kalian tunjukkan grafik pie yang warna-warni, langsung kelihatan. 3. Perhitungan statistik, kalian bisa hitung rata-rata nilai kelas, cari nilai tertinggi, terendah, bahkan prediksi nilai ujian berikutnya berdasarkan tren. 4. Laporan keuangan, OSIS butuh laporan. Excel bisa buat laporan pemasukan dan pengeluaran yang rapi, lengkap dengan total otomatis. 5. Analisis data, misalnya, kalian survei, game apa yang paling populer di kelas. Excel bisa urutkan dari yang paling banyak dipilih. 6. Konversi mata uang, liburan ke Singapura. Masukkan kurs, lalu Excel otomatis ubah harga SGD ke rupiah. 7. Database sederhana, daftar kontak teman, nomor HP, hobi, bahkan tanggal ulang tahun, semua bisa dicari dalam sekejap. Intinya, Excel mengubah kalian dari pengguna pasif menjadi pengelola aktif informasi. Excel itu terus berkembang, seperti smartphone kalian yang selalu dapat update. Ini fitur terbaru yang bikin Excel makin canggih. Ideas, AI bawaan, ini seperti asisten pribadi yang ngegosipin data kalian. Kalian masukkan data nilai, lalu Excel bilang, nilai IPA naik 20% bulan ini. Mau buat grafik, otomatis, X lookup, dulu, cari data di Excel ribet. Sekarang, dengan X lookup, kalian bisa cari, siapa yang nilainya 95 di matematika, dalam sekejap, seperti Google, tapi di dalam Excel.
Kolaborasi real-time, kerja kelompok nggak perlu kumpul fisik. Kalian dan teman bisa edit file yang sama bersamaan, lihat perubahan langsung, bahkan chat di dalam file. Excel online dan mobile, nggak punya laptop? Tenang, buka excel.office.com lewat HP, login pakai akun sekolah, dan kalian bisa kerja di mana saja. Template siap pakai, mau bikin jadwal belajar, tracker kebiasaan, anggaran liburan, tinggal pilih template, desainnya keren, rumusnya sudah jadi. Jadi, Excel bukan program kuno. Ini alat modern yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk kebutuhan kalian. Mungkin kalian bertanya, kenapa harus belajar Excel sekarang? Nanti saja kalau kerja. Tapi coba pikir, di era digital, data ada di mana-mana. Siapa yang bisa membaca dan mengolah data, dialah yang punya kekuatan. Excel melatih pola pikir logis, bagaimana memecah masalah, menyusun langkah, dan menguji solusi, keterampilan yang berguna di semua bidang, dari sains sampai seni. Banyak profesi masa depan, konten kreator, wirausaha, ilmuwan data, bahkan gamer profesional, butuh kemampuan dasar mengelola data. Dan yang paling dekat, nilai kalian bisa naik karena laporan praktikum jadi lebih rapi. Kegiatan ekstrakurikuler jadi lebih terorganisir. Kepercayaan diri kalian tumbuh karena bisa menyelesaikan masalah nyata dengan teknologi. Jadi, belajar Excel bukan soal jadi ahli komputer. Ini soal menjadi pribadi yang siap menghadapi dunia nyata. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Deep learning bukan cuma tentang mengingat, tapi tentang menghubungkan. Pertama, lihat sekeliling kalian. Apa saja di sekolah atau rumah yang melibatkan angka atau daftar? Apakah ada proses yang bisa lebih efisien dengan Excel? Kedua, bayangkan masa depan kalian. Kalau kalian jadi YouTuber, bagaimana Excel bisa bantu lacak jumlah penonton per video? Kalau kalian jadi pengusaha muda jualan snack, bagaimana Excel bantu catat stok dan keuntungan? Ketiga, ambil langkah kecil hari ini. Apa satu proyek mini yang bisa kalian coba minggu ini? Misalnya, catat waktu tidur selama seminggu, lalu lihat polanya. Ingat, setiap ahli dulu pernah jadi pemula. Yang membedakan adalah keberanian untuk mencoba. Untuk menutup sesi ini, saya punya tantangan seru untuk kalian. Jadilah analis keuangan pribadi. Buat file Excel yang berisi 5 jajanan favorit kalian, harga per item, jumlah yang biasa kalian beli per minggu. Lalu, gunakan rumus sama dengan B2 asterisk C2 untuk hitung total per item, dan sama dengan sum D26 untuk total mingguan. Kalau kalian berani, tambahkan grafik batang yang tunjukkan jajanan apa yang paling boros. Dan ini yang paling penting, refleksikan. Apakah kalian kaget dengan totalnya? Apakah ada yang bisa dikurangi agar bisa nabung? Kirim hasilnya ke aku. Aku nggak akan nilai dari kerapiannya, tapi dari usaha kalian memahami data kehidupan kalian sendiri. Karena pada akhirnya, teknologi terbaik adalah yang membantu kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sampai jumpa di petualangan data berikutnya, detektif muda.